Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu komunikasi berdasarkan jumlah komunikan atau komunikator dengan mata kuliah komunikasi interpersonal. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Kalbi, dari samping saya. Perkenalkan, nama saya Nurwilda. Perkenalkan, nama saya Dwi Irawan. Dan saya Dwi Anggrasari. Pengertian komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication, atau dalam bahasa Latin yaitu communication, adalah upaya untuk menyampaikan pendapat, pesan, perasaan kepada seseorang dan untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya yaitu komunikator, yaitu pengiriman pesan atau komunikator adalah manusia yang berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan komunikasinya. Komunikator dapat dilihat dari jumlah yang terdiri dari satu orang, banyak orang dalam pengertian lebih dari satu orang, yaitu kemudian massa. Apabila orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling kenal sehingga disebut dengan kelompok kecil. Namun apabila mereka tidak mengenal satu sama lain, maka disebut dengan kelompok besar. Sementara kumpulan banyak orang yang tidak hanya mengenal satu sama lain dan juga memiliki tujuan atau visi misi tertentu, maka dikatakan sebagai organisasi. Baik, selanjutnya yaitu komunikan, di mana komunikan ini adalah penerima pesan yang mempunyai manusia yang mempunyai akal budi. Kepada siapa pesan komunikator ditujukan? Ya, kepada komunikan. Yang kedua itu peran antara komunikator dan komunikan itu adalah dinamis, bersifat dinamis. Yang ketiga, dilihat dari jumlah komunikator dan komunikan itu, maka proses komunikasi dapat terjadi dalam beberapa kemungkinan. Yang pertama itu satu orang dengan satu orang, misalnya antara si penulis dengan kekasihnya. Yang kedua itu banyak orang dengan satu orang, seperti demonstrasi antara dalam masyarakat kepada kepala desa yang terjadi sebuah ketidakadilan. Yang ketiga itu antara banyak orang dengan banyak orang, misalnya antara sekelompok mahasiswa dengan mahasiswa lain, sekelompok mahasiswa lainnya. Yang terakhir ialah komunikasi berdasarkan jumlah komunikan atau komunikator terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah komunikasi perseorangan, merupakan komunikasi yang dapat terjadi dengan cara perseorangan maupun individu dengan pribadi lainnya yang membahas suatu persoalan yang sifatnya tertutup. Umumnya, komunikasi ini dilakukan dengan individu yang akrab saja. Nah, yang kedua ialah komunikasi kelompok, merupakan komunikasi yang terjadi pada suatu kelompok mengenai suatu persoalan yang menyangkut kepentingan dari anggota kelompok tersebut. Komunikasi kelompok dapat dibedakan dengan komunikasi perseorangan melalui topik atau pembahasan yang sedang dibicarakan. Apabila dalam komunikasi perseorangan, pembahasan atau topik komunikasinya lebih bersifat pribadi dan tertutup, maka komunikasi kelompok ini pembahasannya lebih terbuka dibandingkan dengan komunikasi perseorangan. Ya, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari jenis komunikasi berdasarkan komunikan atau komunikator ialah komunikasi terbagi menjadi dua, komunikasi perseorangan dan kelompok. Sekian presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.